Selamat datang di playlist belajar dari Magnus. Mengapa kita harus belajar dari Magnus? Karena dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Ini adalah episode keempat series belajar dari Magnus, dan kali ini kita akan melihat game dari Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana di Chess Cyber Masters 2020. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Minority Attack. Ini adalah teknik yang sangat penting pada babak middle game yang harus diketahui oleh semua pecatur. Magnus Carlsen sebagai putih memulai dengan D4, dibalas kuda F6 lalu C4. Setelah itu Caruana mendorong E6 dan Magnus membawa kuda ke F3, mengajak Caruana untuk bermain Hindia Mentri. Namun demikian, Caruana menolak, dia memainkan D5. Hal ini membawa permainan menuju pada gambit Mentri. Setelah itu, Magnus menyembangkan kuda C3 dan Caruana mendorong A6. Tujuan selanjutnya adalah menyerang melalui sayap Mentri dengan pion-pionnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Kemudian, gajah G5 mempining kuda. Caruana menyembangkan gajah ke petak E6, lalu Magnus mendorong E3, bersiap mengeluarkan gajah agar bisa segera rokade. Caruana menyembangkan kuda B ke petak D7, setelah itu H3, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda dan juga gajah. Kemudian Caruana membawa gajah ke petak D6 dan Magnus Carlsen membawa gajah ke petak D3, langsung menekan pion H7. Di posisi ini Caruana mendorong C6 sehingga struktur pion pada sayap Mentri menjadi kuat. Di posisi ini Magnus mengajak Caruana untuk bertukar gajah. Jika gajah makan gajah, maka pion makan gajah, dan setelah G6 putih akan sedikit lebih unggul. Di game sesungguhnya Fabio Caruana menempatkan Mentri pada C7 untuk menjaga gajah. Setelah itu gajah makan gajah, lalu Mentri makan gajah. Kemudian Magnus rokade, dan begitu pula dengan Fabio Caruana, langsung rokade ke sayap raja. Jika kita melihat pada posisi ini, terlihat bahwa Magnus Carlsen memiliki 2 pion di sayap Mentri, sedangkan Caruana memiliki 4 pion. Jika kita melihat posisi seperti ini, maka itu artinya serangan minority attack bisa dimulai. Minority attack umumnya terjadi di sayap Mentri. Jika Anda memiliki pion yang lebih sedikit daripada lawan, maka luncurkanlah serangan minority attack. Serangan ini akan menukar pion minoritas dengan pion mayoritas lawan. Hal itu akan menyebabkan pion lawan menjadi lemah karena menjadi pion gantung. Magnus Carlsen akan menunjukkannya melalui game ini. Magnus Carlsen membawa Mentri ke petak B3, menekan pion H7 dan bersiap untuk memulai minority attack. Benteng menjaga pion, kemudian A4, awal yang bagus untuk memulai serangan. Benteng ke F8, lalu Mentri diadu. Mentri mundur ke petak C7, lalu benteng F ke petak C1, membayang-bayangi Mentri. Setelah itu kuda ke B6. Magnus tidak mengusir kuda di posisi ini. Dia mendorong B4, bersiap untuk mendorong B5. Di posisi ini benteng dibawa ke petak A8 oleh Caruana, tetapi A5 didorong. Kuda dipukul mundur ke petak C8. Setelah itu Magnus kembali mendorong pion B5. Pion A makan pion B, lalu kuda makan pion, menyerang Mentri.
Pion tentu saja tidak bisa makan kuda karena menteri akan jatuh. Oleh karena itu, menteri lari ke petak D8 dan sekarang Caruana siap untuk mengambil kuda. Magnus tentu saja menyelamatkan kuda mundur ke petak C3. Setelah itu, kuda masuk ke petak D6 dan Magnus Carlsen membawa menteri ke petak B4, menekan kuda dan menyerang pion B. Selanjutnya, Magnus juga akan mendorong pion A. Di posisi ini, menteri ke E7 menjaga kuda dan juga pion. Namun demikian, Magnus kembali mendorong A6, meluncurkan serangan minority attack lanjutan. Pion makan pion, benteng makan pion, kemudian benteng makan benteng, lalu gajah makan benteng. Serangan minority attack telah selesai. Magnus berhasil menukar dua pion-pionnya dengan pion-pion lawan, dan sekarang justru lawannya memiliki satu pion lemah. Pion C6 adalah sasaran serangan berikutnya bagi Magnus. Itulah mengapa penting sebuah serangan minority attack, karena setelah serangan itu lawan akan punya pion lemah. Di langkah selanjutnya, Caruana menyerang gajah. Tentu saja gajah mundur ke petak F1. Setelah itu kuda ke C8 dan menteri ke petak B2. Caruana membawa kuda kembali mundur ke petak D7 dan kali ini Magnus menarik mundur kuda ke petak E2, menekan pion C. Apabila C5 didorong, maka pion makan pion. Setelah kuda makan pion, menteri B4. Kuda ke D7, benteng makan kuda, skak. Benteng makan benteng, menteri makan menteri. Magnus memenangkan menteri. Oleh karena itu di posisi ini, Fabio Caruana menyerang balik menteri dengan benteng. Menteri dibawa ke petak C3 menambah tekanan pada pion lemah. Kemudian benteng menjaga pion, lalu menteri A5 menekan benteng. Caruana membawa menteri ke petak D6 dan kuda masuk ke petak F4 menyerang gajah. Kuda ke E7 menjaga pion, kemudian kuda makan gajah. Jika menteri makan kuda, maka akan dibalas dengan kuda E5. Setelah benteng B8, menteri A7 menyerang kuda dan juga benteng. Benteng D8, lalu menteri C7 kembali menekan benteng. Setelah benteng menyerang menteri, maka putih akan unggul 1 perwira. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Caruana mengambil kuda dengan pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan taktik remove the defender. Dia memainkan kuda E5. Jika sekarang kuda makan kuda, maka menteri makan benteng. Putih akan unggul kualitas. Oleh karena itu, Fabiano Caruana menarik mundur benteng ke petak B8 dan Magnus menjawab dengan menteri A7 kembali menyerang benteng dan juga kuda. Caruana membalas dengan kuda makan kuda, lalu pion makan kuda menyerang menteri. Jika menteri makan pion, maka tentu saja kuda akan jatuh. Oleh karena itu, menteri mundur ke petak D8. Setelah itu, gajah ke petak E2. Di posisi ini, Caruana membawa raja ke petak H8. Ini adalah sebuah blunder karena telah membiarkan gajah masuk ke petak G4, menekan pion E. Setelah itu, kuda G6 menyerang balik pion. Namun, Magnus Carlsen memilih mendorong F4 sehingga menjaga pion. Ancaman pada pion E tetap terjaga. Oleh karena itu, Caruana membawa benteng menyerang menteri. Namun menteri mundur ke petak C5. Sekarang dua pion hitam berada dalam masalah besar.
Caruana mencoba untuk menjaga pion dengan menteri E8, namun demikian menteri makan pion. Setelah itu menteri makan menteri dan benteng makan menteri. Kali ini pion C menjadi pion lemah yang akan menjadi sasaran selanjutnya. Di posisi ini Fabiano Caruana mencoba mendorong D4, tetapi pion makan pion. Setelah itu kuda makan pion, namun kuda diusir. Setelah kuda ke D3, gajah makan pion. Benteng A1 skak, raja G2. Setelah G6, gajah menyerang kuda. Kuda menyerang benteng, namun benteng C8, skak. Setelah raja G7, D5 didorong. Dan sampai di posisi ini, Fabiano Caruana langsung menyerah. Magnus memiliki 2 pion bebas di petak pusat yang sangat cantik dan tidak akan bisa dihalangi untuk promosi. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.